2025 telah selesai dan sekarang kita masuk ke tahun 2026. Sebagai negara yang memiliki risiko bencana yang tinggi, 365 hari di tahun 2025 telah berlalu dengan berbagai macam bencana yang telah melanda. Mulai dari bencana hidrometeorologis, bencana geologis, bencana akibat ulah manusia, ataupun bencana akibat dari kombinasi berbagai macam faktor tersebut. Semua bencana yang terjadi di tahun lalu saat ini meninggalkan luka, duka, kekecewaan, penderitaan, pelajaran bagi mereka yang menjadi korban. Di video kali ini, kita akan merekap beberapa bencana yang terjadi di Indonesia selama tahun 2025 kemarin. Bukan bermaksud untuk membuka luka lama, tetapi sebagai pengingat dan pelajaran bahwa kita tinggal di tempat yang tidak aman-aman saja. Sebelumnya kita rekap dulu semua bencana yang telah terjadi di Indonesia selama tahun 2025. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB per tanggal 29 Desember 2025, di seluruh wilayah Indonesia tercatat terdapat 3.421 kejadian bencana, yang terdiri dari 2 kejadian tsunami, 36 gempa bumi, 7 erupsi gunung api, 21 gelombang pasang dan abrasi, 636 kebakaran hutan dan lahan, 36 kekeringan, 246 tanah longsor, 753 cuaca ekstrim, dan 1.684 kejadian banjir. Dari sekian banyak bencana yang terjadi di Indonesia selama tahun 2025, berikut beberapa bencana yang kita ulas kembali. Pada tanggal 20 Januari tahun 2025, terjadi hujan sangat lebat di Kabupaten Pekalongan. Hujan tersebut memicu terjadinya banjir di sejumlah wilayah. Banjir yang terjadi diperparah dengan banjirop yang memutus sejumlah akses jalan di wilayah Pekalongan. Selain itu, di wilayah selatan Kabupaten Pekalongan, hujan deras tersebut juga memicu terjadinya longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Patung Kriyono. Menyikapi hal tersebut, pemerintah daerah kemudian menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak tanggal 21 Januari 2025. Tercatat 25 orang meninggal dunia, 13 orang luka-luka, dan 2 orang dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Bergeser ke timur, di Kabupaten Demak, pada awal Februari tahun 2025 juga mengalami nasib yang sama. Kombinasi banjir akibat luapan sungai dan banjirop telah menggenangi 21 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Demak. Sebanyak 632 jiwa harus terpaksa mengungsi. Di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, juga terjadi banjir yang merendam 66 desa di 14 kecamatan, yang menyebabkan 1 orang hilang dan sebanyak 178.083 warga terdampak. Di Kota Makassar, banjir juga menerjang 10 kelurahan di 4 kecamatan. Ketinggian banjir bervariasi, mulai dari 30 cm sampai yang paling tinggi 300 cm atau 3 meter. Sebanyak 3.903 orang harus mengungsi akibat bencana tersebut. Lanjut ke bulan Maret, Jakarta kembali disapu banjir, seperti tahun-tahun sebelumnya. Banjir menerjang wilayah Jabodetabek pada tanggal 2-6 Maret 2025, dengan genangan banjir paling tinggi di Kota Bekasi mencapai ketinggian 150 cm. Banjir tersebut disebabkan oleh tingginya curah hujan, serta meluapnya beberapa sungai besar seperti Kali Ciliwung, Kali Pesanggerahan, dan Kali Krukut. Genangan banjir sempat membuat lumpuh beberapa area di Jabodetabek. Korban jiwa akibat bencana ini yang berasal dari Kota Bogor sebanyak 4 orang, Kota Bekasi 2 orang, Kabupaten Bekasi, Jakarta, dan Karawang masing-masing 1 orang. Geser ke sisi selatan yaitu di Kabupaten Sukabumi, hujan deras memicu terjadinya banjir dan longsor di kabupaten tersebut. Sekitar 18 kecamatan terdampak, dan banjir terparah terjadi di selatan Sukabumi, yaitu di Kecamatan Cikembar dan Pelabuhan Ratu. Tinggi banjir bahkan mencapai ketinggian 2 meter di kota Sukabumi. Tingginya intensitas hujan membuat air sungai Cipalabuhan meluap hingga menyebabkan pemukiman warga terendam. Banjir tersebut diperparah dengan pendangkalan dan penyempitan sungai akibat sampah rumah tangga, serta drainase juga tersendat oleh tumpukan sampah. BPBD Sukabumi mencatat setidaknya 5 orang tewas, termasuk seorang ibu dan anaknya yang meninggal akibat terjebak di dalam rumah dan kemudian hanyut.
sementara 4 orang lainnya masih hilang. Selain itu, sebanyak 150 rumah rusak ringan, 110 rumah rusak sedang, dan 95 rumah rusak berat. Bergeser ke Pulau Sumatera, kali ini bukan bencana hidrometeorologis, tetapi bencana tektonik yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara. Pada tanggal 18 Maret tahun 2025, terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo sebesar 5,4 dengan kedalaman 10 km. Gempa tersebut dipicu oleh deformasi dari sesar besar Sumatera, terutama pada segmen Toru, yang bergeser secara mendatar atau strike slip. Walaupun magnitudo gempa tersebut tergolong kecil, namun karena episentrumnya berada di daratan dan termasuk gempa dangkal, guncangan dapat dirasakan sampai di Sibolga, Medan, Pulau Pinang, bahkan sampai Kuala Lumpur, Malaysia. Dampak gempa tersebut menelan 1 korban jiwa dan 1 orang terluka. Selain itu, 18 rumah dilaporkan rusak. 2 rumah rusak berat, serta beberapa fasilitas umum juga mengalami kerusakan di Tapanuli Utara. Gempa tersebut juga memicu longsor di beberapa tempat, sampai memblokir ruas jalan dan merusak 2 rumah dan 2 sekolah. Bergeser ke Bengkulu, tepatnya pada tanggal 23 Mei 2025, terjadi gempa tektonik di Samudra Hindia, lebih tepatnya di 55 km di barat daya Kabupaten Bengkulu Tengah. Gempa yang diakibatkan proses subduksi antara lempeng Australia dan lempeng Eurasia tersebut terjadi pada kedalaman 84 km, atau tergolong gempa intraslab. Setidaknya 193 rumah rusak dan 6 unit fasilitas umum rusak, yaitu kantor camat dan sekolah. Sekarang kita lanjut ke bulan Agustus, tepat di hari kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus, Kabupaten Poso dilanda gempa dengan kekuatan 6 magnitudo, yang lokasinya sekitar 18 km di barat laut Poso pada kedalaman 10 km. Gempa tersebut dipicu oleh aktivitas sesar Tokararu, yang merupakan tipe sesar naik yang berorientasi barat daya timur laut. Gempa ini memicu gelombang tsunami, tapi sangat kecil, yaitu hanya sekitar 5 cm saja. Pasca gempa yang utama, masih terdapat gempa susulan sebanyak lebih dari 57 kali. Karena epicentrum gempa yang dangkal, gempa tersebut menyebabkan 254 rumah rusak dan 30 fasilitas umum berupa sekolah, polindes, dan kantor desa juga ikut rusak. Selain itu, sebanyak 44 orang terluka dan 2 orang dilaporkan meninggal. Selanjutnya di bulan September, yang umumnya masih kemarau dan masih kering, tetapi Pulau Bali malah berjibaku dengan banjir. Tanggal 9-10 September 2025, terjadi hujan ekstrim dengan curah hujan mencapai 385 mm per hari di sebagian wilayah di Bali. Dampaknya, banjir menerjang Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan. Pemprov Bali mendata total 521 titik banjir dengan 2 wilayah terparah, yaitu kawasan Pasar Badung dan sepanjang aliran Sungai Badung. Selain banjir, tanah longsor juga dilaporkan terjadi di 95 titik, yaitu 44 titik di Kabupaten Tabanan, 27 titik di Kabupaten Karangasem, 13 titik di Kabupaten Badung, 5 titik di Kabupaten Gianyar, 3 titik di Kabupaten Jembrana, 2 titik di Kabupaten Kelungkung, dan 1 titik di Kabupaten Bangli. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, mencatat sebanyak 18 orang ditemukan tewas dalam peristiwa tersebut. Ratusan rumah dan ruko juga dikabarkan rusak tersapu oleh banjir. Melihat bencana yang terjadi di Pulau Bali akhir-akhir ini, apakah image masyarakat Bali yang hidup selaras dengan alam, menjaga alam, berdampingan dengan alam, sudah mulai luntur? Sekarang kita masuk ke bulan November, bulan yang sangat-sangat berat bagi rakyat Indonesia. Kembali lagi ke Jawa Tengah, kali ini pada tanggal 16 November 2025, terjadi longsor di Dusun Sitikung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara. Longsor terjadi pada sore hari sekitar pukul 14.30 WIB, setelah hujan deras yang berlangsung sekitar 3 jam. Tercatat sekitar 182 rumah rusak, di mana 48 diantaranya roboh atau hancur akibat kejadian longsor. 7 orang dilaporkan terluka, 11 orang hilang,
serta 17 orang dinyatakan meninggal. Bahkan terdapat 2 orang yang meninggal ditemukan dalam kondisi potongan tubuh. Selain itu, terdapat lebih dari 900 warga yang harus mengungsi. Banjarnegara ini memang terkenal ya memiliki risiko tanah longsor serta gerakan tanah yang sangat tinggi. Karena ya dari segi morfologi serta juga dari karakter fisik tanahnya memang sangat rentan terhadap kejadian longsor. Selain itu, longsor juga terjadi di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada tanggal 18 November 2025. Tercatat sebanyak 21 orang meninggal, 2 orang hilang, dan 73 orang terluka. Bergeser ke Jawa Timur, pada tanggal 19 November tahun 2025, Gunung Semeru kembali erupsi. Gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut kembali melontarkan kolom erupsi setinggi 2 km, serta meluncurkan awan panas sejauh 13 km ke arah tenggara dari puncak. PVMBG langsung menaikkan status Gunung Semeru ke level tertinggi yaitu awas, atau level 4. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa erupsi tersebut. Tercatat hanya 3 orang yang terluka. Terdapat 3 desa dari 2 kecamatan yang berada di jalur awan panas yang terdampak, yaitu Desa Supiturang dan Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo, dan Desa Penanggal di Kecamatan Candipuro. Sekitar 1.000 orang diungsikan dan 22 rumah dilaporkan rusak. Dan yang terakhir, bencana yang paling mengerikan di tahun 2025 tentu saja tidak lain tidak bukan adalah banjir dan longsor Sumatera. Jika bencana-bencana sebelumnya itu hanya terjadi di 1 atau 2 kabupaten atau kota, atau hanya terjadi di level regional, kali ini bencana di Sumatera sangat berbeda, karena dampaknya jauh-jauh lebih besar. Bencana di Sumatera menimpa 3 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Per 29 Desember 2025, dilaporkan sebanyak 1.140 korban jiwa dan 163 orang hilang dan lebih dari 7.000 orang terluka. Bencana Sumatera kali ini benar-benar mengisolasi penduduk yang terdampak. Akses jalan terputus, jembatan rusak, fasilitas kesehatan porak-poranda, bahkan akses air bersih pun susah, yang tentunya menambah penderitaan masyarakat yang terdampak. Bencana kali ini menjadikannya sebagai bencana alam paling mematikan di Indonesia sejak gempa bumi dan tsunami Palu Donggala pada tahun 2018 silam, yang menewaskan 4.340 orang. Banjir dan longsor di Sumatera dipicu oleh anomali cuaca yang melanda wilayah Indonesia, yaitu berupa siklon tropis. Menurut pemaparan BMKG maupun dari ahli-ahli hidrometeorologi dari universitas-universitas di Indonesia, seperti dari ITB ataupun UGM, menjelaskan bahwa sebenarnya siklon tropis itu tidak bisa masuk ke wilayah dekat ekuator atau wilayah khatulistiwa seperti Indonesia. Karena ketika memasuki wilayah ekuator, siklon tersebut akan lenyap karena adanya gaya Coriolis akibat proses rotasi bumi. Namun, karena adanya fenomena IOD atau Indian Ocean Dipole, di mana perairan di wilayah Indonesia menghangat menjadi bahan bakar untuk pembentukan awan cumulonimbus dalam jumlah yang sangat besar. Gabungan faktor-faktor tersebutlah yang pada akhirnya membangkitkan bibit siklon tropis yang ada di Selat Malaka. Dan pada akhirnya masuk Pulau Sumatera dan menjadi siklon senyar yang menghasilkan curah hujan lebih dari 300 mm per hari. Selain itu, kerusakan ekologis akibat deforestasi, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, pertambangan liar, serta pengelolaan wilayah yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekologi daerah aliran sungai memperparah bencana yang terjadi. Terbukti dari banyaknya kayu gelondongan yang meluncur dari bukit atau daerah atas mengikuti arus sungai menuju ke bawah. Terakhir sebagai penutup, bencana itu memang akan tetap terjadi di wilayah yang memang memiliki risiko bencana. Hanya saja seberapa besar risiko bencananya itu kembali lagi tergantung manusianya. Seberapa paham masyarakat terhadap risiko bencana di tempat ia tinggal, seberapa besar pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi bencana, apakah pengelolaan wilayahnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekologis atau tidak, serta sarana dan prasarana yang disiapkan ketika menghadapi bencana. Ingat, bencana alam itu tidak ada.
karena alam tidak pernah membuat bencana. Yang ada adalah ketika alam berproses mencari keseimbangan, manusianya tidak siap, tidak memiliki pengetahuan sehingga menjadi korban.